Mana nih bapak-bapak baju oranye nih, dari kemarin gue liat aja nih. Datang-datang ngedorong keranjang, dijatuhin nih bapak-bapak yang punya keranjang kayak pengen ngajakin berantem, tapi anjing rame lagi. Gue seneng kalau berantem dah. Maksud lu apa anjing? Ya lu keranjang lu ngalangin jalan. Emang keranjang gue di situ emang kenapa? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa dia? Katanya, nih pemerintahan ini. Ya. Ya si abang tiba-tiba ngeblank. Mana keadilan? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Katanya, nih pemerintahan ini. Ya Allah. Bapak polisinya yang udah fokus dengerin malah ya ya. Tolong nanti lain kali dibikin skrip dulu atau gimana gitu, briefing. Apa namanya? Gladi resik ya kalau bisa, gladi resik. Tapi ini gue masalahnya apa gue nggak tahu sih. Saya urusannya sama Pak RT. Saya urusannya sama Pak RT. Ngasih pupuk rokok gitu aja udah beres. Ya kenapa harus pakai uang rokok, Pak? Pakai pupuk rokok. Sini. Gue jangan buka pintu, ngerti nggak? Kalau nggak ada siapa mau buka? Ya nggak tahu kan kita juga bayar keamanan, Pak. Bukan keamanan saya. Loh ini kan lagi musibah, Pak. Jangan ngambil kesempatan dong. Aku pupuk rokok ngasih sini berapa? 20 sini. Kok pakai uang rokok sih? Mungkin jadi intinya ada seorang warga pengen masuk ke perumahannya tapi tidak dibukakan pagernya karena si orang ini tidak mendapatkan uang rokok. Gue nggak tahu kenapa dia mintanya uang rokok gitu, tidak uang minum. Maksudnya kan kalau buka tutup itu kan gerbang harusnya aus kan, bukan sakau pengen sebat, bukan. Oh mungkin kekuatannya kayak terus diangkat, wah baru kuat gitu kalau nggak ngerokok. Emang asem sih kalau nggak ngerokok. Cuman yang nggak mintain duit ke orang juga, mana 20.000 lagi. Kok jadi minta uang rokok sih, Pak? Lockdown malah ambil kesempatan kronologi rumah pengendara mobil tersebut di Jalan Haji Ismail yang tertutup pagar dikarenakan lockdown peraturan RT setempat. Dan ada seorang di daerah tersebut yang meminta uang rokok atau tarif 20.000 kepada warga yang tinggal di sana supaya bisa dibukakan pagarnya. Mantap. Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kok jadi minta uang rokok? Oh, Kebonjeruk. Kan saya warga sini. RT 4 kamu ngerti nggak? Loh, tapi kan rumah saya di sini, Pak. Minta pupuk rokoknya gitu aja. Kok minta uang rokok? Ini saya rekam loh ya. Tolong perlu diperhatikan lagi kalau perkaranya itu bukan perkara duit ya. Maksudnya di sini tuh bukan perkara 20.000-nya, tapi lebih ke ngapain gue mau masuk perumahan gue sendiri, gue mesti bayar dan bayar ke orang yang buka pagar gitu. Portal. Marah-marah tapi nggak tahu konteks. Kalau semisal mau masuk ke dalam situ mesti swab dulu, mesti cek suhu atau mesti cuci tangan segala macam, ya masih masuk akal lah gitu untuk dilakukan gitu. Tapi kalau misalkan syaratnya adalah harus dengan 20.000 ya mana katanya untuk merokok, pertama itu pungutan liar, tidak diperbolehkan gitu, apalagi kalau untuk masuk ke perumahan sendiri. Kedua, dia memanfaatkan musibah yang ada untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri gitu. Apakah itu duit halal, Bapak? Apakah setiap hembusan nafas yang Bapak keluarkan itu akan menjadi daging? Ya enggak sih, masa asap jadi daging, goblok juga gue. Tapi yang ketiga adalah bapaknya di sebuah tempat yang di lockdown mikro untuk agar orang tidak keluar masuk. Kenapa Bapak tidak menggunakan masker? Hah? Bapak juga ngomong ke orang tidak menggunakan masker dan dengan PD-nya minta duit 20.000 gitu. Tapi pada akhirnya kasus ini pun selesai dan berhenti setelah adanya mediasi dari pihak kepolisian Kebonjeruk. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi segenap pihak. Jadi pada akhirnya ya damai,
menulis pernyataan dan ditandatangani di atas materai. Pelaku mengklarifikasi dan membuat video permintaan maaf. Akhirnya bapaknya pakai masker. Emang zaman lagi susah men, tapi tidak dengan memanfaatkan keadaan untuk ngambil keuntungan demi kekayaan pribadi gitu. Apa sih? Aneh. Iya. Mukanya kayak ini. Kayak istrinya Inul Daratista, tau gak? Inul Daratista. Mas Adam. Persis Mas Adam. Suaminya, iya maaf. Suaminya Inul Daratista. Mas Adam. Banyak kan nonton Euro apa gimana nih? Udah sampai macet banget belakangnya. Parah banget si bapak. Dan ini tuh garis lurus, nggak putus-putus, jadi nggak boleh nyalip. Terus kayak mana pakai bantal lagi, bantalnya ini lagi. Bantal kayak beruang gitu, lucu banget bapak. Yang sehat ya Pak, anak istri menunggu di rumah, yang penting jaga kesehatan. Dan kayaknya keputusan bagus nggak sih? Maksudnya dia memilih untuk tidur daripada melanjutkan perjalanan tapi takutnya kenapa-napa gitu. Ya udah tidur aja Pak. Kalau bisa cari di pinggir jalan tapi Pak, jangan di tengah jalan juga nih, sorry. Orang banyak di belakang gitu. Di belakang pada tidur semua, taunya nonton bola bareng-bareng. Terakhir gue ngeliat yang kayak gini tuh tentang perkara India gitu loh. Dan emang kasus COVID sekarang tuh lagi tinggi banget cuy. Terakhir tuh 24.000 ya. Enggak dong 27.000. Kapasitas rumah sakit udah mulai penuh. Tapi anyway, jaga kesehatan. Kalau lu ada pengen vaksin ya vaksin. Jadi gue punya beberapa teman yang udah vaksin, keluarganya kemudian kena COVID positif gitu, tapi dia nggak parah gitu loh, maksudnya nggak yang bergejala yang separah itu. Jadi kalau emang lu punya opsi buat vaksin ya vaksin secepatnya. Gue juga nggak tahu sih kapan itu gue publik. Maksud gue nyari vaksin aja tuh gue mesti nyari gitu, tidak ada info yang datang ke gue yang harus mengampiri tempat-tempat vaksin tersebut. Lu coba buka di loket.com terus lu cari aja vaksin, nanti dia ada beberapanya gitu. Loket.com, tiket.com atau apa kalau nggak salah. Jaga kesehatan men. Tapi jaga kesehatannya juga, jaga kesehatannya juga tidak dengan berperilaku seperti ini. Beberapa hari lalu, ibu, beberapa hari lalu ramai sebuah video yang memperlihatkan orang-orang sedang berebut Bear Brand susu beruang. Sampai ada bapak-bapak yang datang. Mana nih bapak-bapak baju oranye nih, dari kemarin gue liat aja nih. Datang ngedorong keranjang, dijatuhin nih bapak-bapak yang punya keranjang kayak pengen ngajakin berantem, tapi anjing rame lagi. Dia datang main dorong aja gitu, kayak seenak jidat si bapak ini. Tuh mas-mas yang jagain aja tuh sampai panik gitu, sampai ketakutan. Cuma yang jadi pertanyaan gue ya, ini loh yang gue pertanyakan. Maksudnya mereka berebut Bear Brand yang let's say, gue gak tahu apakah mereka akan dijual lagi atau untuk dikonsumsi supaya sehat gitu. Tapi kenapa ada dari mereka yang berebut Bear Brand dengan tidak menggunakan masker seutuhnya gitu. Ini bapak ini dia pakai masker, hidungnya dilepasin. Nah gimana dah? Bukan dicopot gitu, maksudnya nggak ditutupin masker. Konteks kalau lu pengen sehat dengan cara minum susu, tidak sehat untuk tidak menggunakan masker full bapak gitu loh. Aneh banget. Cuma masih yang paling aneh tuh buat gue, bapak celana oranye, kenapa sih dia ada masalah apa dalam hidupnya gitu? Ketika orang lain berebut dimasukin ke keranjang, dia tiba-tiba datang nih dengan PD-nya gitu. Dan kayaknya maskernya cuma sampai mulut gitu, nggak sampai hidung. Terus tiba-tiba dia gue seneng kalau berantem dah. Maksud lu apa? Ya lu keranjang lu ngalangin jalan, emang keranjang gue di situ, emang kenapa? Video ini pun jadi lucu dan sempet rame untuk dibahas karena biar apa gitu.
Biar apa lu memperebutkan sesuatu yang sampai begitunya? Ini kan kayak panic buying V.2 kan, dimana panic buying sebelumnya itu adalah masker, hand sanitizer, minyak kayu putih, APD. Dulu minyak kayu putih sempat langka loh. Ini gue nyari minyak kayu putih kemana-mana kagak ada. Ternyata ada yang minum. Wah, nggak paham gue. Terus ini ada video yang kurang lebih sama tapi baru gitu. Tuh dia bener-bener, ini Bear Brand baru dikeluarin nih. Terus tiba-tiba yang Nah gua rasa ya ada kebanyakan dari mereka yang pengen ngejual lagi deh. Ya gak sih? Kebanyakan dari mereka ada yang ngejual lagi gitu. Karena agak aneh rasanya kalau misalkan konteks lu meminum itu adalah untuk sehat atau let's say cepet sembuh, tapi lu dempet-dempetan banget lagi. Mana ada yang udah megang terus ditarik sama orang. punya gua. Kayaknya sempat ada video gak sih, video yang orang ke warung yang padahal harga susunya udah dinaikin tapi tetap habis. Kadang tuh Di Shopee ada yang sampai 50.000. iya benar, 49.900 lebih tepatnya. Lu buka di Shopee ada yang, coba kita cari di Shopee sekarang yuk. Shopee.co.id di Bear Brand 12.000, 30.000. Ini satu kotak apa sebiji nih? 12 bulan, stok 107, ukuran PET 189. Kayaknya ya ini harganya bisa dirubah kan? Maksudnya dulu harganya nggak segini, sekarang segini gitu. Jadi dirubah ketika rame. Terus dia jadi ratingnya tuh nggak berubah. 12.000, 15.000, ceban 499, isi 30 kaleng. Ya masuk akal nggak sih? Masuk akal lah ya. Enggak dong, nggak masuk akal dong. 499, 30 kaleng. 499 dibagi 30, 16.000. Enggak lah, orang Bear Brand tuh harga normalnya 9.000 ya. Iya 8-9.000. Gue sering beli di dekat rumah 8-9.000. Kenapa tiba-tiba jadi 15.000 anjing? Kadang tuh orang kalau ngambil opportunity tuh suka seenak jidat anjing, kagak ada nalarnya. 20.000. Mana sih itu kemarin ada yang harganya saking gak masuk akal, gue pengen banting nih. Harganya 49.900. Orang ngebeli di toko itu dikira barang itu tuh 10 biji atau berapa gitu. Ternyata satu biji 49.900. Nih, Masya Allah, orang kok nyari duit gini amat. Paketnya udah datang dengan harga 50.000, dapat 1 biji susu. Kira-kira ini masuk di akal apa enggak ya? Semahal-mahalnya kenapa dengan harga 49.000? Aku kira satu pack. Isi berapa? Chat Tanpin nggak ada balasan sama sekali. Emang orang-orang kayak gini ya. Ini masuk surganya nih dicicil nih. Badan lain masuk neraka dulu nih. Jadi kayak satu gitu. Toko ini mengecewakan. Kalau ada bintang 0 atau minus saya bakal pilih itu. Toko ini memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Masa harganya 49.000 cuma isi 1 kaleng? Gak masuk akal. Ingat ya Pak, jualannya gak berkah. Ini buat orang sakit lagi butuh. Semoga dibalas sama Tuhan. Amin. Ingat, karma pasti ada. Betul Pak, karma pasti ada. Perut Bapak akan membesar sebesar bola bowling. Bola bowling mah kecil ya, sebesar semangka. Kemudian Bapak akan keselak kaleng. Mungkin itu azab yang bagus gitu. Azab seorang yang menaikkan harga seenaknya. Ketika Bapak ini sedang makan, tiba-tiba ada kaleng nancelep ke jidatnya. Mampus. Ini bagus nih. Buat apa sih ngeroyok Bear Brand? Lu mau minum Bear Brand 1 kontainer, kalau ngelayap mulu gak pakai masker, gak hidup sehat ya bakalan ketularan. Bear Brand itu sama aja kayak susu steril biasa. Dan betul. Jadi ada orang-orang yang ngebikin tweet tentang perkara-perkara tadi. Ada orang-orang yang ngejelasin tentang ya Bear Brand itu sebenarnya bukan apa ya, yang punya kandungan gizi kayak Bear Brand itu nggak Bear Brand doang gitu. Banyak
susu UHT lain, gimana sih kalimat gue ya? Kayak gini deh. Nih, Frisian Flag nih. Ada vitamin A, vitamin D3, vitamin B1, B2, B5, B6, B12. Ada B24 enggak ya? Sorry nih. Gue kira nih alfabet dikali-kaliin doang. Ada gitu, maksudnya susu lain pun ya bisa ada gitu. Cuman bedanya adalah kandungannya lebih tinggi atau lebih rendah aja. Ini sampai apa? Mbak Ica Rahadiana sampai ngejelasin, ada penjelasan dulu kalau mau lihat di likes Twitter gue ada dah. Kalau memang butuh boosting dari vitamin dan mineral, ada kok banyak opsi lain kalau misal nggak nemu merek tertentu. Jadi intinya kalau lo mau bandingin Bear Brand sama susu UHT lain, ya sama-sama aja, bisa-bisa aja. Kayak let's say mungkin Frisian Flag atau apa lagi sih susu biasanya selain Frisian Flag? Ultra Milk gitu-gitu, kandungan gizinya nggak lebih baik dari Bear Brand. Tapi kalau ini harganya satu kotak goceng, Bear Brand ceban, lu minum susu kotak ini 2 biji, otomatis vitamin sama gizinya lebih banyak susu yang ini, ya nggak sih? Matematika gue jelek nih soalnya, harusnya begitu kan? Minum susu lah kita. Jadi caranya tuh nggak memanfaatkan keadaan harga hancur, 11.500 dicoret jadi 9.900. Nyata harga awalnya 9.900, gimana dah? Siapa sih ini yang bikin beginian? Permisi yang mau tukar tambah Nintendo Switch. Wah Allah. Sama kaleng susu ini kira-kira nambah berapa ya? Siap nambah uang kalau kurang. Kalau bisa tukar tambah sama Switch Lite yang versi. Ya Allah. Ini kayaknya bercanda sih. Kayaknya ini memang buat jokes sih. Tapi lucu nih. Tapi ya kalau emang doyan susu merek tadi tapi udah biasa minum itu silahkan beli, nggak apa-apa. Tapi kalau kehabisan di mana-mana, yang gak usah repot-repot muter-muter ke seluruh penjuru kota cuma demi cari merek susu tertentu yang tiba-tiba langka, atau kalaupun nemu yang jual lah kok harganya mendadak jadi mahal banget. Ternyata bisa kok disubstitusi dengan susu atau sumber vitamin atau mineral dalam bentuk lain yang tersedia. Toh yang dicari utamanya adalah kandungan gizinya kan. Betul, ini kayak yang kemarin jadi pembahasan orang-orang adalah Bear Brand ini pintar untuk memasarkan produknya gitu. Jadi seolah-olah susu yang benar-benar susu bagusnya dari Bear Brand gitu. Tapi ya, yang orang-orang lupa adalah kita tuh nyari gizi yang ada di dalam susu tersebut gitu, tidak semerta-merta si susu tersebut. Jadi kalau misalkan gizi tersebut bisa didapatkan dari susu-susu lain juga, kan yang dicari vitamin sama mineral kan. Kalau bisa didapatkan dari susu-susu lain, ya kenapa harus satu merek itu aja gitu. Dan kenapa harus berebut kayak orang kesetanan kayak gini? Bismillah komisaris Frisian Flag. Enggak, gue bukannya menjelek-jelekan Bear Brand atau gimana gitu. Ini disclaimer dulu, ntar takutnya kayak wah anti Bear Brand. Apaan sih anti Bear Brand? Maksudnya anti orang-orang tolol yang apa-apa berantem, yang apa-apa berseteru hanya demi hal-hal yang mereka tahu cuman dari internet, tapi nggak mau diterusin lagi nyarinya sampai mana gitu. Keep dulu. Cuman gini loh. Jadi kan gue punya Twitter ya. Terus di Twitter tiba-tiba ada video orang gitu, ada video orang yang gimana ya ngomongnya? Sekarang kan di TikTok lagi rame video tentang orang nyanyiin Welcome to Indonesia dan menjelaskan apa yang terjadi di Indonesia gitu-gitulah. Terus ada yang kayak Di Indonesia banyak orang sengsara cuma karena virus yang dikata berbahaya. Padahal di luar negeri udah santai aja. Lihat Euro penonton gak pakai masker semua. Welcome to Indonesia, banyak orang kecewa soal adanya peraturan baru pemerintah. Kenapa semua warung ditutup jam 5? Emang virus corona datang jam berapa? Ini kebanyakan ngikutin ini lo, akun-akun konspirasi lo. Ini kayaknya mereka berdua percaya kalau bumi datar. Lo tau gak sih bumi jajar genjang sebenarnya? Kayak gini loh, biar gue jawab nih. Kayak Indonesia banyak orang sengsara cuma karena virus yang dikata virusnya tuh nggak cuma men. Kayak gini loh, biar gue jelasin. Gue kenal seseorang. Gue kenal dia dari
dari salah satu acara dan kemudian gue kenal deket sama temennya. Intinya salah satu kenalan gue lah, temennya temen gue. Ayahnya meninggal karena COVID. Beberapa hari kemudian, berapa hari? 2 atau 3 hari ya? Pokoknya nggak lama setelah itu, ibunya juga meninggal. Ayah dan ibunya meninggal karena sebuah virus, karena sebuah penyakit yang sampai sekarang masih ditakuti sama orang. Terus lu bilang kayak cuma karena virus yang dikata berbahaya. Mulut lu tuh kenapa sih? Kalau lu nggak tahu struggle orang lain dalam menghadapi hal-hal kayak gini, men, tadi aja gue kan nggak jadi vaksin nih, maksudnya yang gue bilang telat itu, terus gue balik gue lewat Rorotan kan. Di Rorotan tuh ada sebuah tempat pemakaman baru yang dikhususkan buat COVID. Nyilu, men, ambulans banyak banget di situ. Dan ketika gue lewat pemakaman itu, dari arah depan gue ada ambulans yang baru dateng. Semenakutkan itu. Dan lu bilang cuma, otak lu di mana? Berbahaya, padahal di luar negeri udah santai aja. Lihat Euro penonton gak pakai masker. Lo tau gak sih kemarin UEFA di gadang-gadang. Jadi UEFA Euro penontonnya, terakhir kabar yang gue dengar ada berapa? 1900-an orang positif karena nonton Euro gitu. Maksud gue, Semua welcome to Indonesia. Banyak orang kecewa soal adanya aneh banget, aneh emang orang. warung ditutup jam 5. Emang virus Masih bingung, jadi saya mungkin jelasin aja dikit ya menurut saya ya. Ini misalnya ini warung ya, warung bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Masih merhatiin? Masih bangun, Bu. Mbak? Ya, Masih ya. melek? Oke, Nah. lanjut. Nah, ternyata dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ini yang datang bisa di 150 pengunjung. Misal, ya. Karena corona ini lewat droplet, jadi orang-orang ini nggak boleh deket-deket, nggak boleh kerumunan, kan? Karena nanti nular. Makanya kalau misalnya ada kebijakan selesai jam 5 sore, kan ini pengunjung berkurang tuh, mungkin dari 75 sampai 100 lah. Kan berarti kerumunannya juga berkurang, pengunjung yang datang juga berkurang. Kenapa nggak ditutup? Biar penjualnya masih bisa jualan, tapi kerumunannya berkurang gitu, Mbak. Paham ya? Iya. Makasih. Iya, asik banget nih. Siapa sih dia namanya? Gue follow dah. Bojeng. Ntar gue follow lu, Bojeng. Anjing asik banget lu, sumpah respect. Tapi ya pada akhirnya dua orang tadi pun masuk Lambe Tura dengan PD-nya, dan mereka mana sih ini? Mana dah? Pada akhirnya mereka minta maaf. Kami berdua memohon maaf atas viralnya video TikTok kami yang sangat tidak baik untuk asumsi publik. Kami tidak bermaksud untuk tidak mempercayai adanya virus corona. Kami sangat mempercayai adanya virus corona, dan kami tidak bermaksud untuk memprovokasi. Ya, dan kita juga nggak menyangka video itu bakal viral ya. Buset. Semua orang kayaknya yang bikin perkara tuh pasti selalu bilang gitu. Saya nggak tahu kalau videonya bakal rame. Ya men, lu ngebikin sebuah video yang isinya hal-hal kontroversial gitu. Kontroversial aja kalimat baru tuh. Lu ngebikin sesuatu yang kontroversial gitu, gimana mungkin kagak rame? Kami hanya teledor dalam penggunaan kata-kata. Kami mohon maaf atas segala keteledoran kami dalam menggunakan kata-kata, dalam menggunakan media sosial. Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang cewek itu kagak ada kapok dah. Itu yang pernah viral kan videonya? Hah? Viral kenapa ceweknya? Aku pengen ngasih tahu kamu tapi ini nggak masuk itu. Maksudnya buat perbandingannya kayak apple soalnya. Kenapa, emang dia dulu bikin masalah apa? 4646. Apa itu 4646? Oh, dia pernah bikin video yang begituan. Sama? Nggak tahu sama cowoknya atau sama yang lain. Terus kok bisa terkenal di TikTok? Dia ngupload video TikTok itu? Dia upload di TikTok? Enggak, maksudku ada
kan dia bikin video gitu rame kan. Terus ada banyak yang di TikTok banyak yang nge-stitch, terus ada yang nge-stitch video lamanya dia. Kayak nggak kapok-kapok lu gitu. Emang bermasalah aja kayaknya dah. Aneh. Apa-apa kagak pakai mikir begitu tuh. Apa-apa mablek jadi gitu. Nyata nih lu wong sembarangan aja geragas. Apalagi ya, kayaknya udah itu aja ya. Ini ibu-ibu ini lu tau gak sih yang ibunya bilang kayak apa? Pemerintah zolim apa sih? Oh ini ketemu nih. Makan apa aja kita, gak ada yang di lockdown, gak ada pembatasan dan sekat-sekat. Tuh lihat tuh rame, gak ada, bebas. Oh jadi dia tuh bisa ngomong kayak gitu karena di tempat makan itu kayak seolah-olah pada bebas gitu. Semua restonya rame, gak ada jaga jarak, Padang aman, tidak takut sama Corona takutnya sama kolor sinana. Ini lucu sih ibu. Corona takutnya sama kolor sinana. Kolor sinana katanya. Respect, berani sekali ibu. Lihatlah, lihat. Saya lagi di Padang, makan di restoran Kampung Sawah. Bebek sawah. Rame, Kampung Sawah apa bebek sawah? Ada, bebas. Kenapa kita di Jakarta kok pada panik semua? Udah jangan panik. Terus saja lawan pemerintahan zolim. Nah itu tuh. Ayo yang bikin selamat masalah. makan rekan-rekan semua. Dan tahu gak, pertama kali video ini nyebar itu tuh bukan dari IG atau apa, tapi dari grup WhatsApp. Jadi kayak seolah-olah kan biasanya kita akan dipertemukan dengan orang-orang seperti kita, bukankah begitu, kawan-kawan sekalian? Jadi kayak mungkin si ibu ini tuh kayak ngirimin video itu ke grup WhatsApp. Kemudian orang yang seperti ibu ini kemudian mengirimkan ke grup WhatsApp lain. Nah, di grup WhatsApp lain ini kemungkinan ada satu orang yang let's say kayak gue lah gitu, yang apaan sih nih, kok aneh banget nih, kemudian orang itu kemudian dinaikin kemana gitu, terus saya kira rame dan ya udah tiba-tiba jadinya begini, ibu-ibunya dicari bisa-bisanya corona, nah masya Allah ibu Sedang aman, tidak takut sama Corona takutnya sama kolor sinana. Lihatlah, ketawa lagi lihat. Saya lagi di Padang di tempat apa gitu tadi. Nah terus tidak lama kemudian ibunya pun minta maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Yulianti yang bikin video di Bebek Sawah. Saya minta maaf khususnya pemerintahan Indonesia dan masyarakat Indonesia. Saya tadi itu bikin video cuma canda-candaan. Mohon maaf ya pemilik tempat makan Bebek Sawah. Saya cuma bercandaan yang buat teman-teman. Tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo tau gak sih akibat dari video tersebut, rumah makan itu tuh didenda, maksudnya kena sanksi. Ya, well, pada akhirnya karena rumah makan itu ya begitu sih, maksudnya ngebiarin orang makan segitunya gitu. Pengelola restoran Bebek Sawah di Padang, Sumatera Barat akhirnya dikenai sanksi administrasi berupa peringatan keras dan denda 500.000 akibat tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah, jika masih melanggar lagi bisa didenda 15 juta atau pencabutan izin usaha. Ya ampun. Gara-gara ibu-ibu bercanda katanya, buset dah ibu bercandanya jangan gitu. Kenapa kolor sinana? Iya. Lucu banget ya masih ibu. Tapi aku rasa gitu aja kali ya. Gua lagi mau nyiapin materi buat perkara ini. Jadi ada, tapi kita boleh nggak sih ngebahasnya ya? Yang cewek pura-pura dibegal, tapi ternyata yang ngebegal itu selingkuhannya. Jadi ada orang gitu dibegal di Jayapura ya kalau nggak salah tadi ya. Iya, di Papua. Di Jayapura. Jadi
Dia tuh kayak tengah malam gitu, terus dia kayak satu mobil ada suami sama istri dibegal, suaminya di gitu. Tapi ternyata setelah dicari tahu, istrinya sama selingkuhannya lah yang melakukan hal tersebut, dan mereka bersandiwara seolah-olah itu adalah begal beneran. Padahal enggak, itu adalah mereka gitu. Gue nggak tahu apakah itu aman buat ditaruh di YouTube atau enggak. Nanti gue coba dulu. Kalau nggak bisa ya paling gue taruh di membership aja. Tapi ya sampai jumpa di video selanjutnya lah. Terima kasih udah nemenin gue. Terima kasih udah mau ngedengerin gue dan jokes-jokes kurang ini. Tolong kalau misalkan kagak ada Bear Brand, udahlah cari susu lain gitu yang kandungan gizinya juga mendekati. Nyari vitamin dan mineral tuh tidak hanya dari satu tempat aja, banyak gitu. Dan ini buat orang-orang yang jualan Bear Brand harganya kagak tahu aturan. Ya Allah, orang kagak berkah tau gak, kagak berkah, buset dah. Gara-gara susu begitu loh. Tapi ya anyway, itu aja buat video gua kali ini. Subscribe kalau lo masih pengen dengerin gua ngomong, like videonya kalau suka, dislike aja kalau nggak suka ya udah. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Follow sosial media gue di Lunatic Twister. Dengerin Lunatic Podcast. Ada podcast season 3 di membership atau di Spotify. Dan ya gue rasa itu aja ya. Gue masih pengen nyari banget ini perkara MC pesugihan. Itu aja, nama gue Andri, sekian dan itu. Kalau pada akhirnya MC pesugihan itu adalah akal-akalannya dia doang, untuk pada akhirnya dia lari ke YouTube, lucu sih. Seru gitu loh untuk ngebahas itu, kayak kok bisa lu gitu. Pemerintah resmi tetapkan PPKM darurat Jawa Bali mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Berarti gue harus bikin video banyak nih buat nemenin lu pada ya. Dari tanggal 3 sampai 20 itu berarti ada 17 hari. Sekarang udah tanggal 6, berarti tinggal 11 hari. Apaan sih matematika gue jelek aman? Ya itu aja lah, sampai jumpa ya. Thank you so much, bye-bye.